Judulnya adalah The Coming Wave. Ini kayaknya lagi trending banget nih ya teman-teman. Dan ini merupakan karangan dari Mustafa Sulaiman. Argumen utama dari buku ini adalah bahwa teknologi ini akan berkembang lebih cepat dari kemampuan kita meregulasi teknologi tersebut. Penting juga untuk adanya sistem yang menstandarisasi atau yang mengkontrol suatu perubahan itu. Pengembangan AI ini tidak merata gitu ya, hanya terkonsentrasi di beberapa negara dan beberapa organisasi saja. Tidak menutup untuk rasa ingin tahunya gitu ya, karena dengan adanya AI ini jadinya kita juga harus melihat bagaimana keterkaitannya dengan sisi-sisi yang lain gitu ya. Dan intensi saja tidak cukup sih, tapi bahkan eksekusinya gitu, dan kita melihat dampaknya real, itu memang harusnya baik untuk manusia gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Kenal Digital, dan kali ini kita akan ngebahas atau membedah buku yang sangat spesial dan tentunya dibahas oleh orang yang spesial bersama dengan Mbak Iim. Dan kali ini kita akan ngebahas buku, judulnya adalah The Coming Wave. Ini kayaknya lagi trending banget nih ya teman-teman. Dan ini merupakan karangan dari Mustafa Sulaiman. Oke, so ini adalah bukunya. Jadi buat teman-teman yang penasaran juga, silakan bisa dicek di perpustakaan di Jakarta atau mungkin di mana aja teman-teman saat ini berada. Mungkin aku mulai dari pertanyaan pertama adalah buku ini sebetulnya seperti apa sih Mbak Iim, dan juga kenapa ingin baca buku The Coming Wave ini? Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah di take over nih channel aku, dijajah oleh Jimmy. Ya, karena hari ini kita mau gantian bahas buku. Jadi untuk pembahasan buku yang pertama tadi, The Coming Wave, ini buku yang saya baca dan challenge-nya adalah Jimmy akan ngajuin pertanyaan. Sedangkan nanti Jimmy ada baca buku dan saya akan mengajukan pertanyaan juga. Jadi asumsinya adalah Jimmy belum membaca buku ini ya. Jadi teman-teman kalau nanti dengar pertanyaan Jimmy ya itu mungkin akan jadi sama dengan pertanyaan teman-teman yang belum baca juga gitu. Oke, jadi buku ini sesuai judulnya The Coming Wave, ini adalah ombak yang datang. Jadi bercerita tentang teknologi yang akan datang gitu ya, atau sudah datang bahkan di dunia ini. Nah, salah satu yang jadi sentralnya adalah AI atau Artificial Intelligence, atau kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan tiruan atau kecerdasan artificial, kecerdasan buatan gitu. Iya, betul. Ya, nah jadi buku ini sih sebenarnya intinya adalah ada beberapa teknologi sebenarnya yang jadi sentral, termasuk synthetic biology gitu. Tapi yang mau saya soroti adalah terkait AI karena biar sesuai dengan bidang ini, Kenal Digital gitu ya. Jadi buku ini adalah bagaimana teknologi-teknologi tersebut, termasuk AI, adalah teknologi yang akan mentransformasi kehidupan gitu. Dan tidak hanya mentransformasi, tapi bahkan akan membuat ketidakstabilan gitu jika tidak dikelola dengan baik gitu. Jadi argumen utama dari buku ini adalah bahwa teknologi ini akan berkembang lebih cepat dari kemampuan kita meregulasi teknologi tersebut atau memberikan governance atau memberikan batasan-batasan. Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang perkembangan AI gitu teman-teman, apakah pemerintah kita atau organisasi-organisasi terkait itu bisa meregulasinya gitu. Itu juga menjadi salah satu kekhawatiran yang berkembang di dunia ini, dan ini udah di-highlight di buku ini. Jadi disampaikan bahwa jangan-jangan teknologi ini akan berkembang jauh lebih cepat daripada kemampuan kita meregulasinya gitu. Dan itu kekhawatiran yang menjadi sentral dari buku ini gitu. Makanya mungkin kenapa saya baca adalah ya karena saya kan memang tertarik ya sama bidang ini, bidang pengembangan teknologi gitu. Dan saya penasaran juga sih bagaimana AI ini akan diregulasi gitu, karena ini ada teknologi yang bisa mengubah kehidupan manusia secara masif, tapi kok kita bingung gitu bagaimana sih sebenarnya batasan-batasan yang harus kita berikan kepada teknologi ini gitu. Jadi sebagai seseorang yang juga ya auditor kan, kita kan harus belajar juga bagaimana meregulasi sesuatu ya. Nah itu saya jadi penasaran juga sih apa yang ditawarkan di buku ini. Ternyata buku ini teman-teman tidak memberikan solusi yang real banget gitu ya, tapi intinya dia sudah mengangkat awareness aja sih bahwa ada permasalahan dan sudah mencoba sedikit menawarkan solusi, tapi belum sampai ke titik yang praktikal banget gitu. Iya, menarik banget ya sebetulnya. Tadi kalau dibilang terkait bagaimana suatu teknologi itu bisa terjadi, bahkan itu lebih cepat daripada regulasi itu sendiri gitu. Karena kalau kita lihat di situasi yang saat ini kan juga, maksudnya cepat banget ya. Maksudnya antar perusahaan satu dan perusahaan yang lain pun juga tidak kalah saing gitu ya dalam mengembangkan teknologi artificial intelligence. Tapi regulasi pun juga akhirnya kan mungkin juga akan menyesuaikan juga ya berarti ya Mbak Iim ya kalau dalam konteks kali ini. Karena sejauh ini bahkan regulasi yang sudah mapan itu baru yang Uni Eropa saja terkait AI. Negara-negara lain atau kontinen lain, benua lain itu kayaknya belum ada ya yang benar-benar sudah menjadi kesepakatan umum atau kebijakan yang diterima secara umum gitu. Ini tapi kalau salah nanti saya akan tuliskan di
atas ya. Tapi sejauh ini sih sepengetahuan saya baru Uni Eropa saja yang sudah mengatur. Regulasi terkait artificial intelligence ya. Itu karena juga menurut aku juga sangat penting banget karena dengan dinamika yang terjadi yang sangat cepat juga, penting juga untuk adanya sistem yang menstandarisasi atau yang mengkontrol suatu perubahan itu sehingga itu juga masih tetap bisa dipastikan keberlangsungan hidup masyarakat yang banyak gitu ya. Jadi tidak hanya melihat dari sisi teknologi aja. Oke. Nah, berikutnya nih ke Mbak Iim ya. Ada nggak sih ide yang sangat kayak mengejutkan gitu ya dari buku ini itu seperti apa kira-kira? Oke, ada banyak ya. Jadi salah satu yang mungkin jadi tema sentral tadi adalah containment problem. Jadi containment itu pengurungan gitu ya. Masalah pengurungan. Jadi gini, teknologi itu kalau nggak mau menyebar liar gitu kan harusnya di-contain gitu, diatur gitu ya sebenarnya wadahnya itu seperti apa sih, regulasinya seperti apa. Itu sebenarnya tema sentral dan itu menurut saya sudah membaca ini sebelum buku ini, jadi mungkin itu bukan yang surprising, tapi bagian yang paling surprising adalah sebenarnya ini loh. Walaupun ini juga udah tahu ya, tapi di buku ini tuh kayak disadarin lagi bahwa ada yang namanya inevitable proliferation. Jadi intinya adalah penyebaran yang tidak bisa dihindarkan lagi gitu. Jadi begitu sebuah teknologi itu ditemukan, itu akan sangat sulit untuk tidak menyebarkan itu atau menjadikan itu tidak ada gitu. Jadi misalnya gini, AI ini sudah ditemukan. Nah, bagaimana ibaratnya ngurung ini, ayo dimasukin ke dalam sebuah tempat, ditutup biar udah nggak ada yang bisa yang pakai gitu. Itu tuh kayaknya udah tidak mungkin gitu. Jadi inevitable gitu. Tidak mungkin ini menjadi sesuatu yang di-undo gitu loh. Kalau misalnya ngetik, apakah itu bisa di-cancel gitu kan nggak bisa gitu. Ini sudah terjadi. Jadi ya sekarang yang kita hadapi adalah selain manfaatnya juga resikonya gitu. Betul, nah, bagaimana kita berhadapan dengan resiko ini secara bijaksana gitu ya. Sementara kalau kita ngelihatnya ada beragam isu di sekeliling AI ini yang membuat jadi regulasi akan menjadi lebih sulit. Contohnya adalah isu geopolitik. Nih Jim, aku beberapa waktu lalu nonton sebuah video, saya lupa videonya di mana, yang intinya adalah kalau Amerika itu mau mengatur pengembangan AI secara ketat, dia takut kalah saing dengan China yang juga sedang mengembangkan dan mereka ragu apakah China akan juga mengatur seketat itu gitu. Jadi ada imbalance gitu ya, concern di mana kalau nanti saya ternyata ngembangin dengan terbatas, artinya kan kreativitasnya tidak bisa terlalu jauh nih karena kita batasi sisi-sisi supaya ini tetap bertanggung jawab gitu ya pengembangannya gitu. Tapi jangan-jangan nanti negara lain yang pesaing kita gitu kan, karena kalau kita ngelihat secara geopolitik Amerika ini dengan China ini bersaing gitu ya. Jangan-jangan negara yang bersaing sama kita tidak melakukan hal yang sama dan kita ketinggalan gitu. Jadi ada ketakutan semacam itu juga kan. Yang artinya membuat landscape dari dunia sosial, dunia etis dan dunia geopolitik ini membuat peraturan terkait AI akan menjadi lebih sulit untuk diwujudkan gitu. Karena kan ada persaingan juga, ibaratnya satu perusahaan dengan perusahaan lain juga pengen menjadi yang terbaik dalam pengembangan AI dan sebagainya, yang membuat menurut saya akan jadi lebih sulit untuk mengurung ini menjadi teknologi yang tidak menyebar kemana-mana. Sementara dampaknya harus tetap kita terima gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya dia sistemnya jadi bias atau sistemnya akan merugikan manusia, itu gimana kita mengandu dampaknya? Nggak bisa gitu. Nah, yang bisa kita hadapi sekarang adalah ya udah kita batasi nih. Tapi ternyata problem pembatasan itu disebutkan di buku ini bahwa nggak bisa, ternyata agak susah kita mewujudkan pembatasan terhadap ini gitu. Karena mungkin kalau dari yang perspektif aku ya, mungkin itu dari sisi velocity atau percepatan dari perkembangan AI-nya yang itu juga terus ada inovasi, terus juga ada perkembangan, mungkin juga ada dinamika terkait persepsi publik terkait dengan inovasi tersebut gitu ya. Dan itu mungkin juga tadi ya terkait geopolitical concern juga antar negara yang menyikapi terkait artificial intelligence seperti apa. Jadi makanya tadi konsepnya inevitable proliferation ya, tadi itu menarik banget sih. Itu maksudnya juga salah satu insight juga yang aku juga baru dapat gitu ya, yang menurut aku itu juga make sense ya kalau di dunia ini bahwasanya hal-hal terkait artificial intelligence ini udah nggak bisa ditutup ya istilahnya, tapi memang kita harus bisa menghadapi dampak atau resiko yang sudah terjadi gitu ya berarti ya. Oke, berikutnya nih ya Mbak Im, kira-kira apa nih persamaan dari yang bisa kita dapatkan di buku ini sama yang kira-kira Mbak Im lihat di luar sana nih dari realita yang ada? Oke, jadi mungkin yang pertama yang benar-benar kentara dan kita rasakan adalah adanya ketidakseimbangan antara kecepatan perkembangan teknologi sama kemampuan mengelola atau menata kelolakannya, governance-nya gitu. Nah, jadi Tata sebagai kelola, ya. sebagai orang yang saya kan audit ya teman-teman. Jadi area governance itu merupakan area yang saya sangat concern gitu, dan sepakat banget kalau saya ngelihat sekarang, oh iya ya, kecepatan dari inovasi AI ini sekarang
gila bisa bikin teknologi AI yang semaju ini, tapi kita nggak ngelihat perkembangan peraturannya itu mengimbangi gitu. Jadi ya seperti yang disebutkan di sini bahwa perkembangan teknologi akan lebih cepat daripada kemampuan kita meregulasinya, dan itu ternyata ketika kita melihat dunia nyata, iya juga yang disebutin di buku ini benar banget bahwa pada akhirnya nanti jangan-jangan kita bisa melihat teknologi yang berkembang dengan sangat cepat dan governance-nya tuh ketinggalan gitu. Jadi kalau langkahnya itu ada di belakangnya gitu. Sehingga malah justru kepentingan manusia itu jadi tersingkirkan gitu ya. Betul. Kayak misalnya sekarang kan yang jadi concern besar tuh apakah AI ini akan menggantikan pekerjaan manusia. Betul. Itu kan concern yang besar banget ya. Nah, bagaimana ini tata kelolanya ini belum kelihatan nih gitu. Jadi bagaimana menjaga supaya AI ini tetap hanya menjadi tools gitu ibaratnya. Manusia yang tetap jadi sentralnya itu mungkin concern yang ada di buku ini dan saya melihat juga di dunia nyata. Terus concern yang kedua yang juga disebutkan di buku ini adalah adanya concentration of capability. Jadi adanya raksasa pengembangan AI. Jadi ibaratnya gini, pengembangan AI ini tidak merata gitu ya. Hanya terkonsentrasi di beberapa negara dan beberapa organisasi saja. Dan itu akhirnya akan menghalangi kita untuk mendemokratisasi akses tadi. Ya, kita bisa mengakses AI, tapi pihak di belakangnya yang bisa mengatur macam-macamnya kan hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau negara-negara tertentu gitu ya. Jadi ketika ada asimetri kapabilitas gitu ya, ibaratnya kayak sekarang lah kita sebutin Indonesia belum bisa ngembangin AI sendiri. Ternyata nanti ada lagi. Ya maaf ya kalau ternyata ada, tapi maksudnya saya belum melihat perkembangan AI dari Indonesia yang benar-benar sampai maju banget gitu, yang patut untuk diperhitungkan untuk bersaing dengan yang punya negara-negara lain gitu. Nah, asimetri dari kapabilitas ini menyebabkan ya kita jadi bergantung sama pemilik dari teknologi tersebut. Misalnya kayak sekarang kita bergantung sama, kalau generatif AI kita bergantung sama ChatGPT misalnya gitu. Jadi ya gitu. Dan itu kan nyangkut juga sama banyak hal ya. Privacy, terus kepemilikan data gitu-gitu. Jadi ya itu teman-teman yang mungkin concern kedua yang ada di buku ini dan saya juga melihat gitu. Dan concern terakhir adalah ya tadi soal demokratisasi dan juga adanya resiko yang besar dari penggunaan AI ini. Dan itu benar banget gitu. Sementara AI ini bisa diakses banyak orang ya jadi resikonya semakin besar gitu kan. Karena ini terdemokratisasi nih sekarang, sudah bisa diakses orang dimanapun gitu, berarti resikonya akan makin teramplifikasi gitu. Jadi itu sih yang saya lihat setidaknya 3 fenomena yang ada di buku ini dan juga ada di dunia nyata. Iya, menarik ya, maksudnya dengan adanya perluasan dari jangkauan AI ini ke berbagai macam pihak bahkan di seluruh dunia, concern terkait tata kelola ini yang menjadi salah satu core utama yang menjadi PR juga ya sebetulnya ke depan, bagaimana bisa mengelola resiko bahkan dampak yang lebih luas lagi gitu ya dari artificial intelligence. Nah sebetulnya nih ya Mbak Im, kalau dari buku The Coming Wave ini, apa sih sebetulnya yang mengubah cara pandang Mbak Im terkait artificial intelligence? Jadi ini sebenarnya nyambung episode kita soal business school ya Jim. Tadi kita sempat shooting terkait business school sebelum ini. Jadi sebenarnya yang perlu kita pikirkan adalah the broader system gitu. Jadi kita tidak hanya memikirkan teknologi itu saja gitu, tapi kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang harusnya bisa berdampingan dengan hal-hal lain gitu. Dan jadi aku melihatnya dalam karir aku sebagai auditor gitu ya, aku melihat bahwa pentingnya intentionality gitu. Jadi ketika kita melihat teknologi, ini intensinya apa sih? Apakah ini akan berintensi baik gitu ya? Jadi dan intensi saja tidak cukup sih, tapi bahkan eksekusinya gitu dan kita melihat dampaknya real itu memang harusnya baik untuk manusia gitu. Jadi yang aku pelajari banget dari buku ini adalah ya kalau membuat sebuah teknologi gitu ya, termasuk kalau di organisasi saya kan ada ngembangin sistem-sistem juga gitu. Nah itu perlu dipikirkan lebih besar lagi, tidak hanya dari sisi ini yang penting jalan gitu, tapi juga dipikirkan sisi governance-nya. Sepertinya itu sih yang paling penting gitu. Jadi saya lebih intensional gitu ketika melihat sesuatu, ini apa sih manfaatnya, apa sih dampaknya, bagaimana pengaturannya, itu yang banget saya lihat gitu. Lebih ini ya, mencoba untuk berpikir jauh lebih kritis tapi juga tidak menutup untuk rasa ingin tahunya gitu ya. Karena dengan adanya AI ini jadinya kita juga harus melihat bagaimana keterkaitannya dengan sisi-sisi yang lain gitu ya. Termasuk tadi yang Mbak Im mention, sebaiknya kita lebih bisa hidup berdampingan gitu ya dengan artificial intelligence. Oke, nah di pertanyaan selanjutnya, kalau dari Mbak Im sendiri nih, apa sih yang Mbak Im sukai dari potensi yang ada di artificial intelligence ini?
Oke. Ya, kenapa walaupun banyak resikonya orang masih mau tetap memperjuangkan AI ini kan berarti karena ada Betul. potensi yang diyakini gitu ya, bahwa ini akan berdampak baik bagi manusia. Nah, kalau aku ngelihatnya, aku tuh suka banget sama demokratisasi akses Oke. terhadap pengetahuan gitu. Ya, yang pertama adalah akses terhadap pengetahuan itu jadi makin mudah gitu, Jim. Jadi ibaratnya kita mau belajar sesuatu, sekarang ada AI yang ngebantuin kita. Jadi kita nggak harus susah-susah atau nggak usah harus jauh-jauh belajar di depan komputer. Ya asal kita punya akses internet, dimanapun kita berada, kita bisa mengakses ilmu tersebut gitu. Jadi kalau kita gunakan AI ini untuk mencari pengetahuan gitu, ternyata ini sangat membantu dan saya sangat-sangat suka potensi ini gitu. Potensi bahwa ini digunakan untuk bidang pendidikan. Misalnya juga ada tutor yang berbasis AI gitu. Jadi dia mengerti kebutuhan kita, misalnya mempelajari kebutuhan kita, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu kan salah satu contoh bagaimana kita membuat akses terhadap pendidikan ini jadi lebih baik gitu. Itu mungkin hal baik yang sangat saya inginkan gitu terjadi gara-gara AI ini gitu. Terus juga kalau kita berbicara tentang pengetahuan juga misalnya tentang kesehatan, Jim. Sekarang kesehatan itu katanya AI itu bisa sampai kayak membantu menemukan obat dari atau penyembuhan dari penyakit yang langka gitu, karena dia kan sudah mengumpulkan database pengetahuan yang sangat banyak, jadi dia dari situ bisa belajar gitu ya. Jadi saya harap sih ini juga akan membantu atau punya dampak terhadap sosial, khususnya terkait dengan tadi selain pendidikan ya, tentu juga terkait dengan kesehatan. Jadi bagaimana ini bisa membantu kita untuk menemukan hal-hal baik lah ya, pengetahuan-pengetahuan baik yang bisa diterapkan untuk kebaikan manusia, termasuk terkait dengan tadi kesehatan gitu. Lain kalau misalnya saya secara personal, saya sangat suka AI ini jadi kolaborator saya, jujur. Jadi misalnya nih, saya mau bikin podcast sama Jimmy, saya akan kayak mencoba mencari tahu, kira-kira kalau saya pengen obrolan ini tuh asik, apa sih pertanyaannya bisa saya gali gitu. Nah, kayak gitu kan, itu jadi kayak kolaborator kita gitu, mencari inspirasi. Tentu pada akhirnya tetap decision-nya harus ada di manusia ya teman-teman. Jadi kita tetap harus mensupervisi dan menentukan ya bahwa ini yang mau saya pakai. Tapi menjadikan itu sebagai sumber inspirasi itu ternyata sangat menyenangkan. Jadi pekerjaan jadi lebih ringan, lebih produktif kita akhirnya. Ya, jadi sepakat banget sih. Maksudnya kayak dengan adanya AI, potensinya yang bisa menjadi kolaborator atau mungkin jadi teman dekat kita ya, itu tuh seolah-olah kayak mendapatkan hal itu jauh lebih cepat dan kita bisa memutuskannya juga jauh lebih cepat gitu. Sesimpel kayak kita juga bisa mendapatkan hasil analisis terkait program diet apa misalnya yang cocok sesuai dengan kondisi tubuh dan juga mental kita. Jadi menurut aku itu juga sangat-sangat bagus ya, dan itu merupakan suatu perkembangan nih di dunia ini yang mungkin bisa kita lihat dari artificial intelligence. Gimana sih sebetulnya kita itu bisa menyeimbangkan antara inovasi dan juga tanggung jawab gitu. Karena dua hal ini kan sesuatu yang berbeda tapi sebetulnya juga ada relevansinya. Oke. Belum siap sih aku jawabannya, tapi ya udahlah. Bisa ya. Kalau kita berbicara tentang buku ini, responsibility apa? Tanggung jawab ya? Akuntabilitas ya? tanggung jawab, bener, responsibility itu tanggung jawab.